Halo, perkenalkan saya Agnes Grisevanya, mahasiswi Universitas di Nusantara kelas Sabtu pagi, saat ini semester 3, ingin membagikan hasil dari PowerPoint yang sudah saya kerjakan dalam rangka tugas besar agama. Berikut saya share screen. Oke. Di sini saya diampu oleh dosen Ibu Someriana Sinaga, MPD. Nah, di sini saya mengambil judul bekerja adalah ibadah. Oke. Apa itu ibadah dalam Alkitab? Dalam konteks Alkitab atau Kristen, ibadah merupakan persembahan seluruh kehidupan kita sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan atau ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dengan tujuan, sebagai umat Kristiani, tujuan ibadah kita dalam memuliakan nama Allah. Ibadah yang berpusat pada Allah seharusnya adalah di mana Allah dimuliakan tanpa mengabaikan faktor manusianya. Tujuan ibadah bukan sekedar menerima berkat dari Allah, tetapi juga memberikan persembahan kepada Allah. Nah, kemudian kaitan bekerja dengan ibadah. Bekerja sebagai ibadah dalam Kristen itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, doa saya adalah agar kita semua memandang pekerjaan kita penting dan melihat pentingnya itu menurut perkenanan dan rencana Allah. Kerja dan tujuannya dalam perspektif Alkitab. Nah, manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk bekerja. Namun, kerap manusia memaknai pekerjaannya secara tidak tepat, tidak terkecuali itu terjadi kepada orang Kristen ya. Akibatnya, produktivitas manusia dalam bekerja terhambat. Melalui penggalian terhadap Alkitab diharapkan ditemukannya sikap yang tepat bagi manusia untuk melihat pekerjaannya, sehingga manusia bisa memaknai pekerjaannya secara positif dan produktif. Hasil kajian Alkitab menunjukkan bahwa bekerja adalah aktivitas yang melekat kepada manusia secara hakiki sebagai suatu ciptaan, di mana Allah sebagai sang pencipta juga digambarkan sebagai sosok yang bekerja. Sementara dalam hal tujuan bekerja terdapat 3 aspek yang muncul sebagai aktivitas bekerja, yaitu aspek diri, sesama, dan Tuhan yang secara inheren di dalamnya. Nah, apa yang Alkitab menyatakan mengenai bekerja, perihal bekerja, dijelaskan di dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama ya. Di pasal awal Allah digambarkan sebagai pekerja utama yang menciptakan dunia yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 15. Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah adalah yang pertama kali melakukan pekerjaan di bumi. Oleh karena itu, pekerjaan yang benar mencerminkan aktivitas Allah. Karena Allah itu baik, bekerja berarti juga baik. Dalam Mazmur 25 ayat 8 dan Efesus 4 ayat 28, selanjutnya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil pekerjaannya, dia menyebutnya sangat baik. Allah kemudian memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya ketika ia memutuskan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik. Dia menikmati hasilnya. Nah, melalui contoh dalam Alkitab, jelas bahwa bekerja itu kita harus produktif. Bekerja harus dilakukan dengan cara yang bisa menghasilkan produk dengan kualitas tertinggi. Imbalan bagi bekerja adalah kehormatan dan kepuasan yang berasal dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Mazmur pasal 19 menyatakan kalau Allah menyatakan dirinya kepada dunia melalui pekerjaannya. Pewahyuan melalui penciptaan alam semesta, keberadaan Allah dinyatakan kepada setiap orang di bumi. Dengan demikian, pekerjaan mengungkapkan sesuatu tentang orang yang melakukan pekerjaan tertentu. Pekerjaan memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang dimiliki orang yang melakukannya. Yesus menggemakan prinsip ini di Injil Matius 7 ayat 15-20, ketika dia menyatakan bahwa pohon yang tidak baik hanya akan menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang baik hanya akan menghasilkan buah yang baik. Kemudian dalam kitab Yesaya juga menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Di surat 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus mengingatkan
Kalau apapun yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaannya. Istilah memuliakan berarti untuk memberikan representasi yang akurat. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen harus mempresentasikan gambaran yang akurat mengenai Allah terkait kebenaran, kesetiaan, dan keagungannya kepada orang di dunia. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan karakteristik seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 ayat 31, Dia menciptakan manusia untuk bekerja bersamanya di dunia. Allah membuat taman dan menempatkan Adam di dalamnya untuk menggarap dan memeliharanya. Nah, ini dapat kita baca dalam Kejadian 2 ayat 8 dan ayat 15 ya. Selain itu, Adam dan Hawa diperintahkan menaklukkan dan menguasai bumi. Apa makna dari mandat pekerjaan yang pertama ini? Nah, menggarap berarti membantu pertumbuhan dan meningkatkan. Memelihara berarti terkait usaha untuk melindungi dari kerusakan dan kemunduran. Menaklukkan berarti terkait usaha untuk melakukan kontrol dan disiplin. Menguasai berarti terkait usaha untuk mengelola, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan. Mandat ini berlaku untuk semua keahlian. Para pemimpin reformasi abad ke-15 menganggap pekerjaan sebagai bentuk pelayanan di hadapan Allah. Ketika dipandang sebagai pelayanan di hadapan Allah, maka pekerjaan harus dipandang sebagai bentuk pelayanan. Tempat kerja juga harus dianggap sebagai ladang misi. Nah, prinsip-prinsip Alkitab yang terkait dengan bekerja adalah yang pertama, bekerja dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan si pekerja, tetapi juga untuk orang lain seperti yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 11, Ulangan 15 ayat 7 sampai 11, Efesus 4 ayat 28. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa bekerja itu intinya tidak hanya menguntungkan kita tetapi untuk bersama. Yang kedua, bekerja merupakan karunia dari Allah. Nah, dengan bekerja umatnya akan diberkati seperti yang terdapat dalam Mazmur, Pengkhotbah, dan Amsal. Yang ketiga, Allah memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan mereka seperti yang terdapat dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai 11. Oke, kemudian bekerja yang mendukung bekerja keras dalam Perjanjian Lama Amsal 6 ayat 6 sampai 8 khususnya Allah memerintahkan kita mengamati semut dan belajar. Semut bekerja keras untuk mengumpulkan makanan agar hidup terus. Nah, kemalasan adalah sesuatu yang buruk. Amsal penuh dengan peringatan-peringatan tentang kerja keras. Dikatakan bahwa orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Terdapat dalam Amsal 18 ayat 9 ya, kemalasan mendatangkan tidur yang nyenyak dan orang yang lambat akan menderita lapar. Perjanjian Lama mencela kemalasan dan memuji kerja keras. Alkitab sendiri mencatat bahwa Allah tidak berhenti bekerja setelah menciptakan dunia. Pekerjaannya terus berlanjut sepanjang sejarah. Dalam Mazmur 121 juga menyatakan bahwa Allah tidak pernah terlelap dan tidak tertidur, tetapi selalu sibuk untuk melindungi umatnya. Dalam Mazmur 121 ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang rajin bekerja. Kemudian di Perjanjian Baru perspektifnya adalah Perjanjian Baru memandang bekerja sebagai suatu keharusan bagi manusia seperti yang terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan jika seseorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Paulus mengatakan hal ini bukan kepada orang yang tidak punya pilihan untuk tidak bekerja seperti orang sakit, lanjut usia atau cacat ya. Perkataan Paulus ini mengindikasikan bahwa sebagai orang yang bisa bekerja tidak ada pilihan lain selain kita bekerja. Nah, perspektif dalam Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa kerja harus bertanggung jawab. Yang digambarkan dalam Perjanjian Baru seperti dalam Kolose 3 ayat 22 mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, itu dalam Lukas 3 ayat 14. Inti dari Kolose 3 ayat 22 ini mengatakan bahwa supaya para hamba taat kepada tuannya. Yohanes Pembaptis memerintahkan kepada para prajurit untuk mencukupkan dirinya dengan gajinya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Itu terdapat dalam Kolose 4 ayat 1.
Dikatakan bahwa seorang majikan atau atasan memiliki kesempatan untuk bersikap adil kepada setiap pekerja. Kemudian dalam Imamat 19 ayat 13 juga mengatakan bagaimana para majikan harus membayar gaji pekerja dengan adil dan segera. Hal ini menunjukkan bahwa majikan harus memperhatikan kepentingan para pekerja. Ketiga, tanggung jawab kepada Allah. Kristus menempatkan pekerjaannya dengan hubungan yang benar kepada Allah. Dalam Perjanjian Baru juga mencatat bekerja itu selain sebagai tanggung jawab adalah sebagai sumber kesaksian bagi orang lain. Yang pertama, memang tujuan bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dikatakan, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Ini adalah tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang Kristen, dan cara utama untuk memenuhi tanggung jawab ini adalah dengan bekerja. Kutipan ayat di atas menyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen akan tercemar ketika dirinya tidak bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kedua, kesempurnaan perlu menjadi tolak ukur pekerjaan orang Kristen. Orang Kristen adalah orang pilihan, sehingga ada suatu tanggung jawab khusus dalam bekerja. Orang Kristen perlu melakukan yang terbaik, tidak hanya menjadi pekerja biasa. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang Kristen mewakili Yesus Kristus bagi dunia, termasuk dalam bidang pekerjaannya juga. Nah, kemudian tujuan ibadah dalam bekerja. Nah, tujuan bekerja adalah sebuah prinsip dari etika bahwa manusia harus mengerti apa tujuan dari bekerja itu. Tujuan ini kadang-kadang menuntun kita untuk mampu menilai apakah sebuah tindakan dianggap bermoral atau tidak bermoral. Karenanya penting bagi kita untuk mempertimbangkan tujuan dari bekerja. Dr. Sherman and William Hendricks mengatakan bahwa bekerja adalah sarana manusia untuk mencapai dua tujuan berikut. Yang pertama, melalui pekerjaan kita melayani orang lain. Yang kedua, melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, itu adalah hasil dari PPT saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.